kisah apa sih Om yang Om Hao temui yang paling menyedihkan, yang paling mungkin menyakitkan banget gitu kalau dirasain? Iya, ini saya Dari bagi sosok, jadi 3 ya. Ya, Ada boleh. yang dari saksi ini, dari saksi sebenarnya. Tadi Pak Slamet itu tragedi Bintaro. Ternyata beliau mengkisahkan, menceritakan apa yang sudah ditayangkan itu tidak sesuai. Udah, itu pertama. Yang kedua, ada pengkhianatan dari istrinya. Ini cuma saya loh, satu kata yang saya masih ingat tuh ketika beliau sudah bebas dari penjara, nyari istrinya gini. Kenapa kamu ketika aku di penjara kok kamu meninggalkanku? Ya ini kalau mulut atas bisa dikasih makan nasi lah, kalau mulut bawah gitu. Tapi kebanyakan yang datang ke saya adalah kiriman-kiriman berkaitan dengan pelet. Tapi pernah nggak sih Om konten KTJ misal itu yang di take down karena ada alasan tertentu gitu, Ada, yang Mas. kita nggak tahu sebagai orang awam tuh ada nggak sih? Ada yang tahun lalu itu tentang menceritakan gereja setan. Saat Nyatanya tipis-tipis. Halo friends, selamat malam. Selamat datang di siaran pandangan layar di segmen Satanis, saatnya tanya tipis-tipis. Nah, kali ini bersama saya Mbak Marsha dan juga ada Mas Wensky di sebelah sana. Terus ada tamu spesial kali ini. Spesial istimewa pakai telur dadar ya, Om. Iya. Telurnya berapa Mbak? 1 apa 2? 5 deh. Lemak loh. Ini dia Om Hao, kisah tanah Jawa. Iya, Yeay. Mbak. Terima Kali kasih, keduanya Om. ya. Terima Kali kasih kedua. sudah kesini. Terima kasih. Dari teman-teman dari tim Kisah Tanah Jawa. Kami harus yang terima kasih juga. Sama-sama, Om Hao Mbak. sudah meluangkan waktunya. Yang kalau teman-teman tahu Om Hao ini sibuk sekali. Udah janjian lama kok Mbak. Iya sih, udah janjian sih bener sih. Udah berapa minggu yang lalu. Waktu di itu ya KTJ ya Om ya. Aman. Ya. Nah ini udah langsung didatangkan nih, langsung di samping untuk ceritanya jadi gini. Nah malam ini nih kita mau bahas apa sih Mas Wensky nih? Oke friend, kali ini kita akan ngobrol santai dan tanya tipis-tipis bersama dengan Om Hao mengenai masalah teknis maupun non-teknis ya Mbak Marsha ya. Ya Gimana? non teknis kisah tanah Jawa atau mungkin Om Hao setiap datang ke YouTube orang lain, channel-channel yang lain gitu. Nah karena gini Om, nih saya nih sebagai yang masih kecil lah, YouTube-nya kecil gitu aja merasakan banyak mendapat ada yang nggak suka mungkin, entah itu serangan atau mungkin makhluk-makhluk yang kiranya itu sering mengajak komunikasi gitu-gitu. Nah apalagi seorang Om Hao yang dengan konten yang sudah banyak yang kita tahu ya Mas Wensky Iya, ya di betul. KTJ di mana-mana. Nah itu ada nggak sih Om sebenarnya permasalahan itu non teknis itu, misal diganggu sama makhluk, diganggu sama yang kelihatan juga gitu. Mungkin ketika tik ataupun yang ini ya kali Om Hao, yang nggak terduga Iya. ketika tik gitu-gitu. Iya, sebenarnya ini pun sama ya, kita di sini itu kan merintis ya Mbak ya. Nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, semua itu kita sama. Kita sebagai konten kreator ini tentunya collab ini saling membantu gitu. Karena di YouTube sendiri pun menyarankan seperti itu gitu. Jadi kita nggak ada saingan-saingan lah, kita maju bareng, kita bersama gitu, saling berbagi. Itu yang pertama ketika kita etika sebagai konten kreator tuh. Yang kedua, tentunya kalau kita sudah ada di dunia ini, itu secara non teknis memang secara mental ya, mental emosi memang harus siap untuk menghadapi siapapun yang ada di situ. Kalau kita merujuknya kemudian karena kita ini kan difokuskan untuk mitos, mistis ya dan horor, ya tentunya akan berkaitan sama ini toh Mas, berkaitan sama interdimensi gitu, dengan sesuatu yang tidak terlihat. Karena tentunya yang tidak terlihatnya ada 2 nih, yang memang entitas astral ataupun
Karena netizen. Iya benar Ya, sih, benar sih. Itu yang nggak sama-sama ya, nggak Iya, terlihat. Ini mungkin kita simpan dulu. Kita mungkin ke yang entitas astral Ya. dulu. Tentunya kalau saya sendiri ya, selama di Kisah Tanah Jawa yang sudah masuk ke 6 tahun ini, tahun ke-6 sekarang, itu memang menemukan banyak hal Mbak selama di lapangan. Tentunya di sini ada yang suka, tidak suka, setuju, tidak setuju, disampaikan dan disembunyikan itu pasti semua ada. Nah, bagaimana ini kita menyikapi itu? Karena kita ketika datang ke suatu tempat itu ya, saya selalu memposisikan saya gelas yang kosong gitu, ataupun sesuatu hal yang kosong. Jadi nggak boleh sok tahu, kemudian tidak boleh memaksa, ataupun tidak boleh mengintimidasi mereka gitu, walaupun itu tidak terlihat Mas. Iya. Sehingga ketika di situ ada yang nggak suka ya kita nggak bisa maksa, ataupun ada yang disembunyikan ya jangan kita bongkar. Oh, Itu. Jadi iya. kita ngikut rulesnya beliau yang ada di situ tempat itu. Sejauh ini sampai detik ini alhamdulillah aman, tidak pernah terjadi apa-apa. Aman Itu berarti ya. dan tentunya saat saya datang juga selalu saya sampaikan saya datang dari ini tujuannya untuk ini. Kemudian saya mohon dibantu jika ada salah lebih ke saya dulu, jangan ke teman-teman gitu. Karena kan kita bawa banyak orang dengan kebiasaan dan juga sikap yang beda-beda Mbak. Gitu. Saat kita ada apa yang mau disampaikan kepada kita ataupun syarat ataupun kita harus ada ritual atau lelaku apa, itu yang tolong disampaikan juga. Jadi kita komunikasi dua arah. Iya. Dua arah. Ya, termasuk paling yang ditanyakan juga perizinan, misalkan kita ke suatu tempat yang mungkin ini milik pemerintah ataupun yang sakral ataupun yang masih membawa budaya, itu paling ditanyakan perizinan secara tulis Mbak. Gitu. Karena perizinan secara tulis ini menurut saya yang nanti akan bisa ada masalah di kemudian hari gitu jika kita tidak ini. Tapi sejauh ini alhamdulillah semuanya lancar. Lancar, gitu. aman, Ya. terkendali. Ya memang ada beberapa tempat yang waktu itu memang tidak boleh, menolak, ataupun pernah terjadi serangan-serangan metafisika itu pernah gitu. Ya ini berkaitan dengan teman-teman yang maaf ya, misal bicara sombral, ada yang meludah misalkan atau pipis sembarangan gitu. Tapi dilalanya atau kebetulannya teman-teman tuh bisa diatur gitu. Ini bisa diatur. Ya. Jadi dari tim sendiri juga tidak pernah ada yang diganggu ya Om ya? Tidak. Dan biasanya lebih baik ke saya dulu gitu. Kalau ada apa-apa, entitas ini bilang ke saya dulu, ada masalah apa, nanti saya sampaikan orangnya atau tak cegah dulu sebelum kejadian. Karena saya pun sekarang itu juga harus membentengi teman-teman, ya dibantu Mas D juga ya. Iya. Jika ada sesuatu hal itu kita netralisir bareng, kita cari solusinya bagaimana gitu. Tapi sejauh ini karena kita masih ikut pakem dan rules-nya itu, alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa. Gitu, Mas. Oke. Alhamdulillah. Walaupun sekalipun yang berbahaya gitu maksudnya udah sama Om udah di ini ya, maksudnya udah Bentengin dulu gitu. Iya, jadi nggak terlalu berpengaruh ke tim-tim yang lain. Iya, dan biasanya kita ini Mas, seperti itu tuh kita ngikuti alur ini aja, alirannya aja. Jadi kita tidak bisa memaksakan ke suatu tempat, yang ini kalau nggak boleh, kita paksakan kita. Iya. Jadi justru tiba-tiba kita sudah ada di tingkat ini, ataupun kita harus ke sini, itu ngikuti aja Mbak. Tidak semua tidak ada yang kita paksa-paksakan, kita buat-buat, ataupun yang diharuskan tidak. Jadi mungkin beliau mengundang ya, teman-teman petik kemudian mengundang, jika diundang kan beda Mbak. Di sana pun akan mempersiapkan, karena kita diundang. Gitu, yang berbeda itu. Beda dengan mengajukan diri. Gitu. Kalau diundang pasti sudah persiapan. Iya, sudah gitu. ditata rapi Ya, gitu dan ya. apa yang boleh dikasihkan dan enggak, mereka pun sudah mempersiapkan untuk itu. Gitu. Ya, oke. Aku kebetulan juga sering banget ikutin Kisah Tanah Jawa, terus Om Hao di channel-channel YouTube yang lain. Nah, itu kan kebanyakan ya Om ya, itu membahas tentang sejarah gitu, mistis, mitos gitu, fakta gitu-gitu. Nah, yang aku tahu kalau sejarah itu kan memang tidak semua mungkin bisa di-up, ya kan Om? Nah, apalagi misalkan ke tempat-tempat yang itu memang misalnya dalam literatur itu tertulisnya seperti ini. Terus Om Hao di tempat tersebut ternyata mendapatkan informasi yang berbeda dari literatur. Nah, itu gimana sih Om? Iya, kalau kita lihat tentang sejarah itu sebenarnya ini bersifat diskursif dan subjektif. Sejarah itu karena sesuai dengan program studi saya ya di ilmu sejarah itu seperti itu, dan
Kalau saya selama ini di kisah Tanah Jawa ya, itu kenapa bukan sejarah Tanah Jawa? Kisah. Jadi kisah itu bisa diramu ataupun dipadukan dari banyak sumber, masukan, dan dari banyak hal. Kalau sejarah itu sifatnya ketika kita sajikan ini sebenarnya harus setidaknya subjektif dulu. Dan sumber literaturnya harus jelas seperti apa. Memerlukan satu riset yang cukup lama, cukup mendalam, harus diuji oleh para ahlinya juga, sampai kemudian ini menjadi bersifat objektif. Nah ini cukup lama nih pengerjaannya, karena dalam penelitian sejarah itu bisa makan waktu berpuluh-puluh tahun loh, bahkan bisa 30 tahun, 40 tahun ya seorang profesor ahlinya. Bahkan saya ketika ini persiapan untuk menyusun tesis itu pun keterkaitannya itu panjang gitu. Harus ada dokumen ini, harus ada buku ini, harus ada data ini. Itu ketika belum ngumpul semua belum bisa dituliskan. Bisa dibayangkan ketika akan membuat konten. Bisa kita butuh waktu 3-5 tahun untuk satu konten saja. Gitu. Karena harus kita kumpulkan ini sifatnya narasinya harus pas gitu. Kemudian juga sumbernya faktual apakah sudah teruji belum, itu jadi panjang Mbak. Sehingga ini kadang jadi pertanyaan gitu, kenapa KTJ kontennya nggak sejarah gitu. Nah kita ngambilnya kemana dulu? Kalau kita mau sejarah harus ada forumnya juga yang mewadahi. Takutnya nanti kalau kita bilang terlalu berat nggak ada yang nonton gitu. Pengalaman banyak banget Mas. Misal kita udah ngurus izin ke pemerintah ya ini, ke instansi pemerintah biayanya mahal, risetnya susah, yang nonton nggak ada 100 man. Kalau dikasih yang receh-receh laris gitu lah. Kemudian waktu saya survei kenapa? Karena ada beberapa orang sudah kerja seharian, sudah pusing, nyarilah yang entertain, yang hiburan gitu. Kalaupun bicarakan sejarah ya harus ada forumnya, atau pasti kita kasih lah setiap tahun itu, jadi kita variasi di situ. Lantas kemudian di sini juga kita perlu riset yang mendalam juga, perizinan tempat gitu. Ini kita mau kemana, cerita yang bisa diolah apa, dan kalau berkaitan dengan entitas-entitas itu memang informasi yang bisa kita berikan atau bisa kita sharingkan itu yang sudah sesuai lah Mbak. Itu yang di sini sudut pandangnya di kita gitu. Maksudnya kalau kita ngomong tentang kisah ya ataupun sejarah itu seperti dua sisi mata uang. Misalkan di sini tangan lah, kita lihat di tangan. Di sini mungkin melihat garis tangan saya, mungkin di sini melihat punggung. Tapi orang bilang ini tangannya Om Hao. Tapi satu sisi melihat sebelah sini, satu sisi melihat sini. Ketika dibentrokan nggak akan ketemu. Tapi ini satu tangan gitu. Sehingga kita harus menyikapi dua. Kanan kiri harus balance seperti pandang gitu ya. Sudut pandang ya. Terus yang kedua ketika berkaitan dengan lokasi pasti tentunya banyak Mbak. Mas, lokasi yang tidak sesuai dengan catatan, literatur, ataupun itu pasti ada. Karena terkadang catatan sendiri itu ditulis oleh siapa dan dalam suasana moodnya seperti apa penulisnya. Karena ada beberapa hal yang ketika saya ingin menulis tentang ataupun menyampaikan tentang cerita-cerita sejarah, sumbernya ini yang kurang kredibel, sesuai hati gitu. Karena ternyata ini cuma ABS saja laporannya, asal Bapak senang gitu. Berarti apa yang diberikan itu nggak sesuai Mas. Itu yang ditulis bagus-bagus semua, tapi kenyataan di lapangan waktu itu tidak seperti itu. Ini jadi dilema gitu. Sehingga sifat-sifat kalau hal-hal seperti itu kita harus pintar mengkritisi dan mengkurasi dulu. Mana nih yang boleh, mana ini yang sesuai, mana ini yang tidak akan menimbulkan kritik dan serangan, itu juga kita harus bisa memilih ini. Karena tentunya tidak semua bisa kita sampaikan. Tapi ketahuilah dulu apa yang akan disampaikan. Oke, terus. Tapi pernah nggak sih Om, maksudnya ketika Om Hao itu ke suatu tempat gitu ya, yang kita mungkin mengenalnya ada sejarah A gitu. Tapi ketika Om Hao datang dan kemudian menyaksikan dengan gift-nya yang dipunyai Om Hao itu ternyata berbeda. Nah itu apa yang dirasain Om Hao ketika berada di situ? Iya, tentunya kalau di sini saat akan disampaikan ke banyak orang ya Mas, umum ya, difilter dulu. Difilter itu paling penting. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah. Jadi nggak terlalu terburu-buru. Kemudian yang kedua tentunya mengundang rasa penasaran Mas. Gitu. Jadi bagaimana sih ini akan bisa disinkronkan gitu. Jadi bagaimana ini akan bisa disambungkan gitu. Karena menurut saya semua ini bisa terhubung. Dan ketika kita semakin menelusuri jejak-jejak sejarah ya, peristiwa masa lalu itu akan nyabang terus Mas.
nyabang ketemu sini, ketemu sana, dan tugasnya adalah bisa menghimpun semuanya. Gitu. Pasti kalau tidak cocok itu pasti sering ketemu apa yang diceritakan, apa yang kita dengar selama ini, banyak sekali perbedaan. Gitu. Ya. Dan ketika kita menemukan satu bukti, arsip ataupun catatan ataupun keterangan seseorang yang benar-benar mewakili, itu tercengang, Mas. Kenikmatannya sebagai seorang sejarawan itu, Mbak. Kita benar-benar merasa kita itu bukan siapa-siapa dan tidak tahu apa-apa, gitu. Karena ternyata banyak sekali kisah cerita peristiwa yang itu disembunyikan atau belum terungkap. Jadi kayak ini Om, yang sempat viral kemarin, yang film yang di Netflix itu kan ada kan yang tentang sejarah yang dikuak oleh arkeolog yang jurnalis itu kan, karena terus ya maksudnya kita jadi punya banyak sudut pandang tentang suatu peninggalan ataupun peradaban ya itu gitu kan ya. Iya, sebenarnya kalau dalam satu rumpun ilmu kan ada antropologi, arkeologi dan sejarah, Mas. Antropologi itu manusia dengan budaya, arkeologi itu manusia dengan peninggalannya, kemudian kalau sejarah manusia dengan waktunya. Nah, kalau arkeologi gampang karena tahu bendanya ada, lokasinya ada, peninggalannya ada. Kalau sejarah ini harus mencari sumbernya, ataupun apa yang bisa memperkuatkan cerita di balik itu. Ini yang menjadi tantangannya, karena kita mencari sesuatu hal yang sudah tidak ada, suruh menceritakan kembali. Kayak mana sih itu buktinya sulit. gitu. Itu sulit ya, Om. Iya, dan sejarah itu luas loh, Mbak. Mas, itu tidak kemudian kita harus bahas kerajaan-kerajaan, candi-candi, enggak. Peristiwa kemarin atau hari ini, misal kita dokumentasi dengan foto, bahkan mungkin saya dengan Mbak Marsha tadi chat itu ya, tahun 2040 bisa menjadi bukti sejarah. Hari ini saya pernah ke sini. Bahkan itu bisa untuk melacak banyak hal, termasuk misal di sini menyangkut tentang tindakan kriminal, penimbunan sesuatu hal, catatan-catatan yang dihilangkan itu semua bisa dirangkum. Karena ini sejarah itu kan menghadirkan produk dari masa lampau, dihadirkan, tidak terbatas pada apapun itu. Terus kalau ini Om, dari sisi makhluk astral nih, makhluk astral itu kan misal di suatu tempat tuh, nah itu kan pasti ada beberapa mungkin penunggu yang sudah di situ lama gitu. Nah mereka ini kan merekam memori yang ada di situ seperti apa. Nah Om Hao dalam mengungkap itu, misalkan Om Hao penelusuran ke suatu tempat yang itu pernah ada kejadian peristiwa tertentu, pasti akan banyak makhluk atau sosok yang mengajak Om komunikasi, kayak maksudnya ini tuh kayak gini. Nah tapi di makhluk yang satunya itu berbeda lagi informasinya gitu. Nah itu gimana sih Om caranya untuk ini sebenarnya yang bener yang ini nih, makhluk yang ini nih gitu. Itu kan sulit Om. Sebenarnya ini juga kita temukan saat kita mencari saksi orang bener, Mbak, sama orang sebenarnya gitu ya, manusia gitu. Atau dari bukti literatur catatan itu pun sama. Buku satu dengan buku lain aja udah beda loh. Apalagi ini entitas astral yang secara data ataupun secara bukti, jika untuk menulis ataupun untuk literatur itu tidak dibenarkan. Tidak ada metodologinya seperti ini gitu. Kalau kita mengarah pada penulisan sejarah, karena ini beda ya Mbak ya. Tapi kalau untuk kisah masih bisa kita masukkan. Tapi ini nanti masuknya fiksi sejarah dulu. Karena takutnya kalau orang memahami ini kisah sejarah nanti jadinya pseudo history atau sejarah semu. Gitu. Kita takutkan. Nah, bagaimana kemudian bisa menyikapi itu? Tentunya kita harus memiliki satu pemahaman tentang cerita yang akan kita bawa. Ada korelasinya enggak? Kredibel atau tidak gitu ya. Sesuai atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa yang nyamar, menyerupai. Iya, membo ya. Karena kalau residual energi dan residual memori itu tentunya tidak akan bisa dimanipulasi karena energi. Tapi kalau ini bercerita tentang kesaksian bisa dimanipulasi. Atau setidaknya memberikanlah informasi di mana lokasi itu atau di mana kita bisa menemukan sumbernya. Baik sumber orang ataupun sumber literatur, foto atau apa. Untuk melacak ini mungkin masih bisa gitu ya, karena tidak semuanya kemudian kita akan sampaikan secara itu ya. Tetapi saat temuan kita di suatu tempat ini bisa bercerita, kita ambil rata-ratanya. Misalkan di sini ada 5 sosok menceritakannya
versinya dia seperti ini, sana gini ada 5. Coba kita rangkai mana satu yang mendekati. Itu saja yang mendekati baru kita sampaikan secara cerita. Kita ambil intinya saja. Gimana sih kemudian ini kan kita akan mengarah ke satu sisi yang bersifat humaniora, Mas. Humanis. Bagaimana ketika kita bisa meresapi itu, dan ketika kita ceritakan orang yang mendengar atau melihat itu pun meresapi yang sama. Ya karena ini berkaitan dengan psikis dan juga rasa, Mbak. Jadi ketika orang mendengarkan, oh ceritanya seperti ini, kemudian empatinya tergerak ataupun ceritanya sepertinya kok benar, itu insya Allah energi yang kita transfer ini sampai. Dalam menyikapinya saya seperti itu, karena yang kita sampaikan semuanya kan bukan eksak, ya, nggak sesuatu hal yang pasti, jadi subjektif dan bersifat diskursif, dan ini bukan menjadi suatu fakta yang kamu harus percaya, tidak. Tapi harus yang versinya kita seperti ini. Toh kalau nanti kita disangkal ya nggak apa-apa, ataupun kita salah ya nggak apa-apa, karena ini masih bisa direvisi dan berkembang terus. Nggak berhenti hanya itu, harus bisa berjalan, berkembang, dan selalu update cerita itu gitu. Jadi misalkan salah nggak apa-apa gitu, karena saya selalu menyikapi jika menyampaikan seperti itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung sudut pandang. Tetapi jika kita kemudian disampaikan gitu juga kita nggak bolak-balik ikut gitu, nggak boleh. Kita harus punya pegangan ini, walaupun kita salah tapi nanti kita revisi, kita benerin lagi yang salah ataupun yang kurang gimana. Oke. Berarti bentar, dulu. Jadi ini berarti ketika Om Hao itu misalnya dapat informasi dari entitas tertentu, berarti nggak langsung terus bloko di ini ya, diceritakan ke khalayak umum, berarti harus tetap diolah dulu gimana biar tetap sinkron sama yang udah ada, maksudnya sejarah yang udah ada ataupun cerita-cerita yang udah jadi ketanam di masyarakat gitu-gitu mungkin ya. Iya modelnya seperti itu, Mas. Dan kita juga harus memiliki dasar yang kuat juga. Kita harus paham tentang waktunya, temponya, kemudian ini masanya, itu kita harus tahu. Jadi nggak terus kosongan di situ gampang dihapusin, Mbak, kasarannya gitu. Karena kita menyikapi seseorang aja maaf kata yang kadang cerita bisa dikarang, apalagi ini entitas astral. Iya betul. Jadi ya udah, kamu mau bercerita seperti ini ya udah, ini diyakini aja. Tetapi selalu saya sampaikan, jangan kemudian jadi sumber, kecuali kalau kita di situ interview dengan pelakunya. Misalkan kita pernah di tragedi Bintaro, waktu itu ada Pak Slamet yang masinisnya, itu nggak apa-apa, itu nanti diyakini. Ini jadi sumber primer justru di ilmu sejarah ya. Karena maaf kata loh, ini bukan doain, nggak. Kalau nanti beliau sudah wafat, kan sumbernya masih ada. Ketika beliau masih sugeng, cerita. Tuh. Tapi kalau kemudian yang cerita misalkan posisi saya mediumisasi, cerita tentang ini jangan dulu gitu. Kalau untuk sifatnya yang misalkan mau dibikin jurnal, tesis, disertasi ataupun skripsi jangan gitu. Tapi kalau untuk diketahui saja atau menjadi awal mula itu nggak apa-apa. Untuk bahan berikutnya nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan rujukan. Nanti nggak takutnya kalau ini jadinya pseudo historis. Karena yang kita sampaikan adalah kisah. Kisah itu kan cerita atau pengalaman dari seseorang ataupun entitas. Kisahnya yang mengkisahkan nih gini. Tapi kalau nanti mau divalidkan, nyarilah yang ini gitu. Kayak kita lah, Mbak, misal kita sama teman punya permasalahan sama keluarganya, kisahnya dia kan cerita. Tapi misalkan suami istri nih, istrinya cerita, suamiku nggak pernah ngasih gini, nggak pernah ngasih uang bulanan apa, tapi kita kan belum tahu sejatinya ini kayak apa. Ternyata suaminya ini nyimpen bukti transfer. Nah itu kan beda ceritanya gitu. Analoginya gitu ya. Ya modelnya gitu. Jadi kita bisa menyangkal orangnya ini ketika ini bercerita kan mungkin wah cerita dengan nangis-nangis gini, marah-marah, tapi ketika kita temukan ternyata ada bukti screenshot, ada bukti nota, bukti transfer. Nah ini baru sudah menjadi fakta. Tapi harus kita lihat dulu namanya bukti sumber. Bukti screenshotnya misalkan di WhatsApp ya, kita harus tahu nomornya yang dituju atau nama yang dituju. Bisa jadi itu fake juga bisa. Jadi kalau kita orang sejarah gini, Mbak, harus selalu negatif thinking ya. Tapi menarik sih tadi bicara tentang kisah, karena pasti adalah kisah-kisah atau
peristiwa-peristiwa yang menyedihkan gitu Om. Iya. Selama Om Hao terjun ke dunia ini ya YouTuber, content creator gitu, kisah apa sih Om yang Om Hao temui yang paling menyedihkan, yang paling mungkin menyakitkan banget gitu kalau dirasain? Iya, ini saya Dari bagi sosok, jadi 3 ya. Ya, Ada boleh. yang dari saksi ini, dari saksi sebenarnya itu. Tadi Pak Slamet itu tragedi Bintaro. Ternyata beliau mengisahkan, menceritakan apa yang sudah ditayangkan itu tidak sesuai. Ya, itu pertama. Yang kedua, ada pengkhianatan dari istrinya. Itu juga karena beliau kan di penjara tuh. Terus ini cuma saya loh satu kata yang saya masih ingat tuh ketika beliau sudah bebas dari penjara, nyari istrinya gini. Kenapa kamu ketika aku di penjara kok kamu meninggalkanku gitu? Ya ini kalau mulut atas bisa dikasih makan nasi lah, kalau mulut bawah gitu. Untuk satu kata itu. Terus uangnya yang entah itu uang pesum atau apa itu ditilep gitu, nggak hilang. Ada itu juga. Ternyata apa yang kita ketahui ini kan beda ya kisahnya. Setelah kejadian ini ternyata beruntun gitu. Terus dari entitas tentunya banyak banget. Tapi satu yang saya tidak sembarangan menyampaikan itu ketika mendatangi bekas-bekas lokasi kejadian 6566. Tentang peristiwa 65 tuh. Iya. Itu bahkan ini juga menjadi perbincangan saya dengan teman-teman penggiat sejarah ataupun sejarawan juga. Dan saya baru mengumpulkan buku-buku dulu tuh. Kalau arsip itu kita rahasiakan. Jadi apa yang kita ketahui ternyata berbeda, gitu. Bahkan di situ banyak intrik ya. Entitas-entitas yang ada di situ, yang berasal dari orang pada waktu itu, yang kemudian ada yang dibunuh, dieksekusi, itu ingin bercerita semuanya. Tetapi ini yang tidak bisa sembarangan disampaikan. Jadi kita bisa memikirkan secara global, secara umum, itu karena ternyata mereka tidak semuanya terlibat tentang hal itu. Bisa jadi orang yang punya utang bilang, oh si itu anggota partai itu diangkut. Ada juga yang terlibat cinta, perselingkuhan. Dia suka sama istrinya, kemudian suaminya biar dia bisa nikah, suaminya dilaporin, ada juga. Banyak kisah yang... Iya. Banyak Mas, itu 65 itu yang sampai hari ini tuh yang paling gampang sekali ketika kita datang ke suatu tempat, dekatnya cepat Mbak. Frekuensinya paling cepat. Kemudian tentang 42 sampai 45 zaman Jepang itu, saya melihat perspektif militer ataupun tentara Jepang dari sudut positif. Saya lihat itu permasalahannya apa ketika tentara Jepang yang dari Jepang kemudian ke Hindia Belanda dan Indonesia waktu itu bersikap sangat keras dan juga kejam. Itu kenapa gitu? Itu pun yang kadang menceritakan banyak hal di sini sebelum peristiwa-peristiwa aktual atau yang belum lama ini terjadi, Mas. Itu juga entah ini pembunuhan, misalkan dia dibunuh sama pacarnya dalam kondisi hamil, gitu. Terus tahun era Belanda, kolonial Belanda, tentang pergundikan contohnya, ataupun ada ternyata Belanda itu tidak sekejam yang kita bayangkan. Justru orang-orang kita yang waktu itu memperbudak bangsa sendiri dan korupsi sudah menyebar dengan gitu. Dan kalau tahun era kolonial Hindia Belanda terkadang masih bisa ditemukan arsipnya sebagai sinkronisasi gitu. Ya ini sehingga kalau KTJ selama ini mungkin paling jauh yang paling bisa kita sampaikan dari era kolonial Belanda gitu. Karena di bidang sejarah pun maksimal sampai VOC yang boleh disampaikan gitu. Karena buktinya masih gampang dicari loh, Mas. Misal kita lebih jauh, entah wali-wali zaman kerajaan, candi-candi, saya sendiri itu belum berani untuk saat ini. Karena minim literasi gitu. Literasi, Mas, gitu. Nggak berani, daripada nanti sok pinter, pertama, atau yang kedua kita asal nyampein aja, datanya dari entitas, nggak salah gimana. Ini belum punya kredibilitas, sehingga kadang, kapan menelusuri candi, kita ikut sejarah, apa ini kerajaan, saya bilang belum dulu karena butuh riset dan saya belum berani untuk melepas itu. Risetnya sudah ada, saya sudah mengumpulkan buku-bukunya, tapi nanti dulu. Karena semakin tahunnya semakin mendekati kita, Mas, semakin peristiwa itu aktual, banyak orang yang tertarik gitu. Kenapa? Karena baru kemarin terjadi. Mungkin saksinya masih ada, ceritanya masih hangat gitu. Dan sekarang masih berlangsung peristiwa itu. Namun ini yang harus kita kritisi, karena terkadang kalau kita nggak hati-hati bisa hilang video kita. Iya. Peristiwa aktual itu terjadi kapan? Setelah Indonesia merdeka.
Berarti setelah tahun 45, 49 sampai hari ini. Termasuk tadi yang kita cerita 65, 80 tentang penembak misterius itu, 98 isu dukunnya, santet itu ataupun isu kerusuhan, bahkan yang kemarin-kemarin itu. Dan kadang ada yang tanya kenapa tidak membantu pihak berwajib gitu. Nah, andai kata membantu ya tidak semua bisa kita sampaikan karena dokumen negara gitu. Dan ini juga harus ibarat kata ditunjuk, bukan sembarangan menunjukkan diri. Karena nanti alih-alih mau bantu dan kita sok tahu malah bisa menyesatkan. Dan tidak semua loh yang berkaitan dengan sejarah, peristiwa, kisah ataupun yang berkaitan dengan kenegaraan nggak bisa disampaikan. Jadi kita itu konten happy aja. Iya, benar. Gitu. Tapi pernah nggak sih Om konten KTJ misal itu yang di take down karena ada alasan tertentu gitu, yang Mas. kita nggak tahu sebagai orang awam tuh ada nggak sih? Ada yang tahun lalu itu tentang menceritakan gereja setan. Karena masih berlangsung sampai hari ini dan kita sangat menjaga keselamatan dan privasi dari narasumber. Nah, waktu itu karena narasumber cerita diteror sama pihak sana. Di obrolan santai ya Om? Itu sempat naik cepet, nah. Cuman kemudian ya kesalahan kita kan teman sendiri ya. Terus cerita santai gini nggak ditutup, nggak diblu gamblang banget. Akhirnya 1 minggu kemudian kita take down. Itu ada gitu. Jadi kalau kita pun menceritakan tentang 65 ya, itu paling ya umum Mbak. Misalnya lokasi misal di pinggir sungai, membantainya gini, tapi kisah-kisah umumnya saja yang mungkin lebih general, tapi kita tidak menyalahkan, tidak menyudutkan, atau kita tidak ibarat kata itu membuka semuanya gitu, dan kita sifatnya bikin netral aja agar bisa disampaikan. Iya, betul. Yang umum-umum aja ini seperti apa. Kalaupun menceritakan tentang candi-candi ataupun kerajaan, kita secara general, ataupun kita masih berpakem pada buku yang sudah ada karena yang sudah kredibel tentunya ya. Jadi tidak kemudian waktu itu kita mendatangi satu situs ya, namanya situs Liangan di Temanggung. Tidak bisa kita paksakan karena waktu itu izin mungkin bisa, tetapi disampaikan bahwa peneliti itu belum bisa menemukan satu sejarah yang baku. Iya, pantas situsnya itu masih belum jadi gitu ya, maksudnya. Ya, ketika kita di situ nyeritakan dengan basic kita yang hanya hanya konten kreator, nggak bisa. Saya putuskan jangan gitu. Nanti cerita ini ada ini nggak bisa gitu, karena halu gitu mungkin. Iya lah Mas. Dan tadi jadinya sotoy juga gitu. Jadi memang perlu satu riset dulu baru kita sampaikan gitu. Jadi kita hati-hati, mungkin hanya beberapa candi yang sudah pakem ceritanya seperti itu. Jadi terkesan meneruskan cerita yang sudah ada karena berdasarkan riset yang sudah jadi. Karena kan semakin jauh. Iya. Karena kita sampaikan ke banyak hal ya. Kecuali kalau di satu forum khusus tidak ada direkam apa-apa, mungkin lebih berani untuk bercerita gitu. Karena kan masuknya banyak. Tapi ngapunten Om sebelumnya. Ini mungkin tanyanya lebih ke pribadi ya. Jadi Om Hao, aku mau nanya nggak enak ya, tapi maaf loh Om sebelumnya. Pernah nggak sih Om dapat serangan-serangan gitu? Serangan-serangan dari manusia sama manusia yang mungkin nggak seneng sama Om Hao gitu? Kalau di sosmed pasti ada lah Mbak. Justru ini ada seninya. Karena kalau kita berpikir semua orang suka sama kita datar-datar aja, kita perlu periksa ke psikiater. Iya, malah aneh. Iya, malah aneh. Nggak mungkin. Kita itu mau baik juga nggak. Kita mau baik, sepenting perilaku tindak tanduknya itu nggak apa-apa. Tapi penompo pasti semua akan subjektif, beraneka ragam. Ini tentunya sesuatu hal yang disikapi biasa dan lumrah. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada hitam dan putih juga. Ada banyak baik dan positif, yin dan yang, itu pasti umum gitu. Yang penting kita sikapinya santai, jangan kepancing, itu utama. Karena kasarannya kalau nanti terus kepancing, ya kalau ini tujuannya untuk baik ya nggak apa-apa, kita temui baik-baik gitu. Tapi kalau tujuannya untuk menjatuhkan kita atau mereka kemudian pingin naik, jangan diemin aja. Makanya kalau kuncinya itu kan gitu, kalau kita dijulitin, kita diserang atau apa, diemin nanti hilang sendiri. Justru malah jangan kita tanggepin. Kita tanggepin rame, justru malah tahu siapa kita nanti. Sikapnya kita, ini apa kita. Namanya kan di sosmed kita nggak tahu dia pakai akun
akun fake ataupun dia nggak ada namanya, nggak ada foto profilnya, anggap aja kosong Mbak. Gitu. Toh kalaupun katanya sudah dilindungi UU ITE misalnya gitu, sekarang katanya mau dihilangin ya. Tapi nggak usah ditanggepin, nanti hilang sendiri. Kuncinya cuma itu. Ditanggepin makin ramai, apalagi dilabrak gitu ya. Balik tuh boomerang ke kita. Itu jadi bumerang itu ke kita gitu. Nah kalau kita tanggapi terus tujuannya mereka untuk cari panggung, kita ngasih panggung ke mereka. Diemin aja, nanti juga mati sendiri. Gitu. Terus kemudian serangan-serangan ya secara metafisik. Kalau dari entitas langsung, alhamdulillah selama ini tidak ada. Alhamdulillah gitu, karena selalu saya sikapi seperti itu. Karena ketika kita datang ke suatu tempat ya Mas, itu kita merasa kita tamu. Kalau nggak boleh ya udah nggak usah dipaksa. Mereka respect nanti. Ini yang pertama. Kemudian kalau tentang apa ya kiriman ya gambarnya santet ya. Ketika dulu saya sok bantu ya, misalnya bantu orang dengan serangan yang sama, itu paling kena paparannya ya Mbak. Ya, tapi sejauh ini kalau untuk itu ya saya selalu minta pada Tuhan Yang Maha Kuasa lah, dan selalu menjaga diri, insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi kebanyakan yang datang ke saya adalah kiriman-kiriman berkaitan dengan pelet. Oh.